Bu Murti. Ya, sudah rekor ya Bapak Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu yang Ibu banggakan. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silahkan Sapa pimpin doanya. Seluruhnya siap berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sapa. Semoga dengan mengawali kita doa, semoga kita mendapatkan keberkahan dalam kegiatan pembelajaran ini anak-anak ya. Amin. Coba tengok kanan kiri kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Luar biasa, ini rajin-rajin sekali ya. Ya, baik. Sebelum mulai ke pembelajaran, Ibu ada kata-kata. Ya, sebentar. Ibu share dulu ya. Ya. Ya, di sini ada kata-kata ya. Ibu bacakan. Setiap orang di dunia ini pasti mempunyai impian dan keinginan. Namun impian dan keinginan takkan ada artinya tanpa ada kemauan-kemauan untuk mewujudkannya. Malas, mager katanya, nanti aja, besok aja deh. Terus menunda belajar. Dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu, stalking, chatting, menonton film. Hai, sadarlah, mimpi dan keinginanmu akan hanya sebatas angan jika hanya bermalas-malasan dan suka menunda-nunda. Belajar memang melelahkan dan membosankan, tapi lebih lelah mana dengan perjuangan orang tuamu yang ingin melihat anaknya lebih baik dan lebih berhasil darinya. Keluarlah dari zona nyaman, persiapkan dirimu, belajarlah selagi bisa, jangan menunggu kapan kamu bisa. Ya, gitu ya. Semangat ya untuk belajar hari ini. Semangat. Supaya lebih semangat lagi dan fokus lagi untuk pembelajaran hari ini, kita melakukan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya kita bermain tepuk tangan nih. Ya, ketika Ibu mengucapkan kata pagi, berarti tepuk tangannya 1 kali. Ketika Ibu mengucapkan siang, berarti tepuk tangannya 2 kali. Dan ketika Ibu mengucapkan malam, tepuk tangannya setengah. Ya, karena malam nanti ganggu orang-orang tidur. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Sekali lagi Bu penjelasan. Oh iya, siap. Ya, ketika Ibu mengatakan pagi, kalian tepuk tangannya 1 kali. Ya, ketika Ibu mengatakan siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Ya, ketika Ibu mengatakan malam, tepuk tangannya setengah. Ya, setengah ya, karena malam nanti ganggu orang tidur. Bisa dipahami? Bisa. Bagus ya. Siap ya? Pagi, siang, malam. Iya, bagus. Pagi, malam, siang. Luar biasa. Fokus semua ini. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi ya. Dari pengertian, tujuan, teks eksplanasi itu apa, kemudian ciri-ciri dari eksplanasi itu apa. Ya, ada yang masih ingat apa sih tujuan eksplanasi itu?
Menjelaskan fenomena yang terjadi, Bu. Ya, bagus, Anggita. Ada Terus yang lain selain sebab menjelaskan? akibat juga, Bu. Ya, bagus, Anggita ya. Jadi tujuan dari eksplanasi itu menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat. Ya, diingat-ingat lagi ya. Kemudian cirinya, ada yang masih ingat nggak cirinya? Ada, Bu. Saya, Bu. Mengandung Iya, informasi Bu. suatu pekerjaan. Bagus sekali ya. Saya, Bu. Ya, Destia, silakan. Cirinya itu eksplanasi harus mengandung informasi suatu kejadian peristiwa. Ya. Yang dimuat juga harus berupa fakta, Bu, dan harus sifatnya ilmiah. Ya. Ilmiahnya. Ya, betul sekali Destia ya. Jadi dalam ciri eksplanasi itu mengandung informasi, informasinya itu berupa fakta ya, bersifat informatif, kemudian biasanya ada kata-kata istilah. Nah, itu ya. Pembelajaran minggu kemarin ya, luar biasa sekali kalian masih mengingat pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk materi hari ini masih teks eksplanasi ya. Hanya sekarang itu kita menganalisis struktur dan kebahasaan yang ada dalam eksplanasi. Ya, tujuannya apa sih kita mempelajari ini? Ya, tujuannya supaya kalian itu mampu ya bisa menganalisis struktur dan kebahasaan yang ada dalam sebuah teks eksplanasi. Ya, gitu ya. Bentar, Ibu share sedikit. Share screen-nya sudah tampil anak-anak? Sudah. Ya, ini ya struktur teks eksplanasi. Di sini ada berapa, Destia, strukturnya? 3, Ibu. Ya, ada 3 ya. Yang pertama itu ada pernyataan umum, kedua ada rangkaian kejadian, dan yang ketiga ada ulasan atau interpretasi. Untuk pernyataan umum itu biasanya berisi mengenai apa? Ani? Pernyataan umum itu diisi dengan penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Ya, bagus, Ani ya. Jadi dalam pernyataan umum itu biasanya berisi teks yang masih menjelaskan secara umum ya mengenai fenomena yang terjadi itu. Biasanya ada di awal-awal teks ya. Kemudian struktur yang kedua itu ada rangkaian kejadian. Nah, di sini inti dari sebuah isi teks ya, biasanya berisi mengenai rangkaian kejadian, urutan sebab akibatnya. Di sini inti isi dari sebuah teksnya. Kalau ulasan atau interpretasi, Farid, berisi mengenai apa? Kesimpulan, Bu, dari pernyataan umum dan deretan penjelas yang ada di rangkaian kejadian. Ya, bagus ya, Farid. Jadi dalam interpretasi itu berisi mengenai simpulan dari pernyataan umum dan rangkaian kejadian. Isi kesimpulannya anak-anak ya. Nah, itu strukturnya ya. Ada 3, pernyataan umum, rangkaian kejadian, dan ulasan atau interpretasi. Kemudian kebahasaan ya. Ini kalian harus paham ya, karena nanti kalian akan menganalisis struktur dan kebahasan dari sebuah teks. Nah, ini ya kebahasan teks eksplanasi itu ada konjungsi ya. Ada konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis. Sudah pernah mendengar konjungsi? Konjungsinya sudah terhubung. Ya. Oh iya, bagus, Prian. Ya, selain konjungsi itu ada kata pendefinisian atau mendefinisikan, menjelaskan sebuah konsep. Ya, kemudian kebahasan yang keempat itu menggunakan kalimat pasif. Kemudian terdapat biasanya istilah ilmiah, dan yang terakhir menggunakan kata kerja material. Nah, gitu ya.
pembahasan materi mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ibu, saya izin ke toilet dulu ya. Ya, silahkan Anggita. Baik, Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Ini berhubungan dengan sebuah peristiwa ya, peristiwa sosial. Nanti kalian simak baik-baik. Sudah tampil anak-anak? Nggak ada, Bu. Ya, silahkan di sini. Belum, Bu. Nggak ada videonya, Bu. Tampil, Ada Bu. videonya. Ulangi lagi, Bu. Belum terlihat, Bu. Ya, sebentar. Sudah terlihat anak-anak? Belum. Belum. Play, Bu. Udah nampak, mulai aja dulu, Bu. Ya. Iya. Oke, nampak, Bu. Lihat. Terdengar suaranya anak-anak? Terdengar. Ah, benar, Bu. Akan disimak ya. Tukang sampah. Bapak, Banten. Daniel, mana pesan Bapak? Ada, Pak. Maaf saya terlambat ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini, Pak. Bagus sekali. Ini kamu yang buat? Iya, Pak. Saya sendiri, Pak. Nah, ini. Tadi buat kamu ya? Ini terlalu banyak, Pak. Oh, nggak apa-apa. Bawa aja. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Apa Daniel ya? Nah,
Itu ya, anak-anak. Setelah melihat tayangan tadi, apa yang sudah kalian dapatkan? Peristiwa apa sih yang terjadi dalam tayangan video tadi? Membuang sampah sembarangan itu merusak keindahan, Bu. Ya, bagus, Rona. Ada lagi yang ingin pendapat? Ya. Rasa simpati mungkin, Bu. Ya, bagus, Sapar. Rasa simpati ya. Kemudian dari masalah itu, peristiwa itu, apakah ada solusi kira-kira? Ada solusinya tidak? Dari orang-orang membuang sampah sembarangan, mencemar lingkungan, itu solusinya ada Bu, tidak? Ya, Rona? menumbuhkan kesadaran, Bu. Menumbuhkan kesadaran. Ya, bagus, Rona. Ya. Yang kedua, memanfaatkannya untuk didaur ulang, Bu. Ya, bagus sekali ya. Di sana terlihat ya, peristiwanya itu orang-orang banyak yang membuang sampah sembarangan ya. Kemudian ada salah satu siswa yang memang tidak ingin melihat lingkungannya itu kotor gitu ya. Ada sampah yang berserakan. Kemudian dia berkreatif, mengubah sampah itu menjadi sebuah kerajinan dan menjualnya gitu ya. Kemudian di akhir itu hasil jualannya itu sebagian dia sumbangkan ke orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi dari video tadi jangan membuang sampah sembarangan ya, supaya jangan sampai ada peristiwa sampah yang menumpuk gitu ya. Gitu. Nah, setelah ini Ibu akan mengelompokkan kalian ya. Ibu akan bagi 3 kelompok ya. Diingat-ingat, yang kelompok 1 itu anggotanya Anggita, Murti, Linggarani, dan Sapar. Kemudian kelompok 2 itu ada Frian, Rona, dan Ani. Dan kelompok 3 itu ada Destia, Yasinta, Farid, dan Ibnu. 3 kelompok ya. Ingat kelompok-kelompoknya ya. Ya. Ya, nanti di sana kalian berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas LKPD yang akan Ibu bagikan. Ya. Nah, LKPD-nya Ibu bagikan, Ibu share di grup kelas ya. Silahkan kalian buka LKPD-nya, kemudian kalian diskusi mengenai tugas-tugas yang ada di LKPD-nya. Ya, perhatikan, dibaca baik-baik petunjuknya supaya bisa mengerjakannya. Ya, silahkan berkelompok. Ya, menurut kelompok. Siap. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu, di kertas lembar, Bu. Langsung di LKPD-nya saja, Ani. Iya, siap. Nah, di sini nanti kalian tulis ya nama kelompoknya. Ibu beri waktu diskusinya selama 5 menit ya. Kelompok 1 ada masalah? Ada yang ingin tanyakan? Enggak, Bu. Ya, bagus. Kelompok 2 bagaimana? Paham dengan petunjuknya? Ya, Bu. Kelompok 3 bagaimana? Ada yang ingin tanyakan? Pergi sambil mengerjakan dulu, Bu. Ya, Bu. Ini sedang berdiskusi kami berempat. Ya. Farid nyanyi kerjanya, Bu. Ya, Farid. Kerjain dulu tugasnya. Sama kayak Sapar, Bu, main HP mulu. Wah, HP-nya harus dirampas ini nanti. Ganggu konsentrasi ya, Bu ya. Iya, mana Farid? HP-nya sini. Bawa ke BK aja, Bu. Sapar, Farid suka ganggu, Bu. Ngajak-ngajak saya main HP, Bu. Tuh ada yang nyalain musik di luar, ya ikut aja nyanyi, sayang ada musik. Jadinya jangan joget, Farid. Destia, biasa juga yang joget mah Destia.
Tuh Ibnu nggak ngerjakan, Bu. Ibnu, ayo diskusi dengan kelompoknya. Baik, Ya. Bu. Jangan main HP terus. Ibu boleh izin sebentar. Kemana Murti? Ke toilet sebentar ya, Bu. Ya, silahkan. Bu, udah 2 kali dia, Bu. Iya, kebanyakan Giliran saya sebetulnya, Bu. Ya Nanti saya dari tadi bergantian nahan, ya. Bu. Ya, Iya. nanti bergantian ya. Ya boleh nggak, Bu? Nanti. Farid mah Farid- jajan, Bu, bukan ke WC, ke kantin. Iya, Ibu mah nggak percaya sama Farid. Pura-pura saja ini ke toilet. Saya nggak mau ke toilet, Bu. Sudah semuanya? To the Sudah point. semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kelompok 1 sudah. 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 Ya, Bu. Ya, Kelompok 3 sudah semuanya ya. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, baik. Setelah kalian diskusi, nanti kalian presentasikan hasil diskusinya ya. Siap, Bu. Jadi sekarang siapkan untuk menyajikan hasil diskusinya. Ya, yang pertama kelompok 1. Ya, kelompok 1 silahkan kelompok Anggita, Murti, Linggarani, Sapar. Silahkan dipresentasikan hasilnya. Ya. Sapar, Bu, yang maju, Bu. Gantian. Bu, dibaca semua, Bu. Hasil kami, Kenapa, Bu. Sapar? Hasilnya dibacakan semua, Bu. Langsung ke intinya saja ya. Intinya saja Jadi ya, Bu, ya. struktur pernyataan umum yang mana, penjelas yang mana, dan interpretasi yang mana, gitu ya. Atau ada di paragraf berapa? Intinya saja. Silakan Baik, Sapar. untuk pernyataan umum itu kami mengidentifikasinya terdapat pada paragraf pertama, Bu. Pada paragraf pertama, kemudian rangkaian kejadian itu terdapat pada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Dan yang terakhir yaitu bagian yang interpretasi atau ulasan. Ulasan itu terdapat pada paragraf 6, Bu. Terdapat pada paragraf 6. Ya, Itu yang dapat kami diskusikan, Bu. Terima kasih. ya, bagus kelompok Sapar. Bagaimana kelompok yang 2, kelompok 2 tanggapannya? Ayo, Bu. Ya, Ayo, Bu Rona. Ayo, Rona, ke depan. Mempresentasikan yang kelompok 2, Bu. Siap. ya. Kelompok 2 mengenai kaidah kebahasaan kan, Bu? Ya, betul Rona. Silahkan. Yang pertama ada kalimat pendefinisian, Bu. Ya, betul. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi pada zat organik atau organik bersifat yang dapat terurai atau tidak dapat terurai. Yang kedua, kata istilah zat organik, anorganik. Yang ketiga, kata kerja material, menimbulkan, mengeluarkan, mengganggu, merusak, menumpuk, membahayakan, dan mengurai. Itu, Ya, Bu, hasil bagus. kelompok kami, Bu. Ya, bagus sekali kelompok 2. Rona, bagaimana kelompok yang lain? Hasilnya sama, mendekati, atau bagaimana? Sama, Bu. Ya, bagus ya. Yang terakhir, kelompok 3 ya, masih mengenai kebahasaan. Silahkan kelompok 3 dipresentasikan hasilnya. Ada Destia, Yasinta, Farid, Ibnu. Silahkan dipresentasikan hasilnya. Ibnu, betul Bu yang mau presentasi. Ya, silahkan Ibnu. Ya, Tadi Bu. main aja ya. Ayo. Ya, Bu. Ini Ya, konjungsi silakan. kronologisnya, setiap rumah mengeluarkan sampah setidaknya 1 kantong plastik setiap harinya. Sampah dari rumah-rumah kemudian diangkut dan dibawa ke tempat pembuangan. Ya.
Terus Lalu kausalitas. konjungsi kausalitasnya, produksi sampah yang tidak sebanding dengan pengelolaannya dapat menimbulkan masalah, sehingga sampah-sampah yang belum bisa ditangani biasanya akan ditumpuk di suatu tempat pembuangan. Sampah yang menumpuk dalam jumlah besar dapat sangat mengganggu. Oleh sebab itu, keberadaan sampah dapat mencemari lingkungan, merusak pemandangan, dan membahayakan kesehatan, Bu. Ya. Kenapa itu masuk ke dalam kronologis, Ibnu? Ada kata apa di sana? Saya aja, Bu. Ya, Destia dibantu. Ada kata hubung, Bu. Sehingga Ya, ada sehingga. dan oleh sebab itu untuk Dan yang oleh sebab. Kemudian, Ya, Kemudian, bagus Bu. sekali, gitu ya. Kalian. Ya, bagus Destia ya. Tepuk tangan untuk semua kelompok 1, 2, dan 3. Ya, luar biasa. Bisa memahami ya bagaimana cara menentukan struktur dan kebahasaan dalam sebuah teks eksplanasi. Bisa dipahami? Nah, Bu. Ya. Kita sekarang sudah diskusi, sudah presentasi, sudah saling menanggapi ya. Sekarang kita menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini. Gitu ya. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu, Untuk mau ya kesimpulan? Sinta. Ya Sinta, silahkan. Kesimpulannya apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini? Ya, kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran pada pagi hari ini, saya mempelajari tentang struktur dari eksplanasi, mulai dari pernyataan umum, kemudian rangkaian kejadian, dan interpretasi. Sama satu lagi Bu, kami dapat mengetahui tentang kebahasaan dari eksplanasi, yaitu ada konjungsi kausalitas, kemudian kronologis, pendefinisian kata istilah, dan kata kerja material. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga ya Sinta ya. Kesimpulannya sangat bagus sekali ya. Jadi diulang kembali ya bahwa struktur yang ada dalam sebuah teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, ada rangkaian kejadian, dan ada interpretasi atau kesimpulan ya. Kemudian selain struktur itu ada kebahasaannya. Yang pertama ada konjungsi kausalitas, kronologis, kemudian ada definisi, ada kata istilah, dan ada kata kerja material. Gitu ya. Baik, mungkin cukup ya untuk pembelajaran mengenai struktur dan menganalisis teks eksplanasi. Oh ya, nanti untuk pembelajaran selanjutnya setelah kita menganalisis, nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar menulis teks eksplanasi, gitu ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita menulis, gitu ya, anak-anak. Selanjutnya, ya, setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu nih bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan kegiatan hari ini, ya. Boleh chat sesuai perasaan kalian ya dengan menggunakan emotion. Silahkan, dipersilahkan. Ya, bagus. Ini ada Rona, sudah. Ya. Kemudian ada Anggita. Keren. Ya, siapa lagi? Ayo. Gimana perasaan kalian? Wow, luar biasa ya. Ya. Keren sekali ini, ya. Perasaannya macam-macam ya, tapi alhamdulillah perasaannya ini semuanya dalam keadaan bahagia gitu ya. Ya, untuk evaluasi nanti Ibu share linknya nanti di grup ya, nanti kalian kerjakan gitu ya. Baik, sebelum menutup pelajaran ya, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian gitu ya. Ya. Ada satu kalimat lagi dari Ibu ya. Ini dari Najwa Shihab ya. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan ya. Tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan. Nah,
masa depan Indonesia adalah kalian semua anak-anak ya. Jadi semangat untuk belajar dan meraih masa depan. Gitu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menanggapi penampilan Ibu Diana dalam pemaparan materi sudah sangat jelas, kemudian dekat sekali dengan anak-anak, jadi saya serasa menjadi murid yang sebenarnya, kemudian langkah-langkah pembelajarannya sudah runtut, kemudian sudah memotivasi siswa, sehingga mungkin kalau di dalam keadaan real, nanti siswa itu sangat senang sekali, Ibu. Itu saja. Terima kasih Bu Mukti. Pemaparan dari saya ya Bu ya, tanggapan saya. Ya Bu Anggita. Jadi ya pemaparannya jelas, terus santai pembawaannya, nggak bikin tegang juga. Anak-anak juga sama, jadi lebih fokus. Terus yang lainnya sih bagus ya Bu. Cuma tadi tampilan videonya nggak tahu di saya, nggak tahu di yang lain juga ya. Jadi videonya itu agak terjeda-jeda gitu tuh Bu. Nah, jadi gitu ya. Iya. ya kalau yang di saya ya nggak tahu kalau yang lain gitu. Penampilan di saya agak terjeda-jeda, jadi itu bikin terganggu juga gitu pas nonton tayangan videonya. Iya, Udah sih, iya itu Bu aja. Anggita. Ya, terima kasih Bu Anggita. Ya, sama-sama. Bu Ina. Ya Ibu, sudah ya Bu Diana? Sudah Ibu. Halo, udah selesai. Sudah Bapak. Alhamdulillah. Ya, silakan aja dilanjut aja kalau Iya Bu Pak. Ina, ada Bu Ina kah? Iya. Ada. Sedikit mungkin Bu Diana apa namanya? Ya. Jadi tadi di akhir setelah selesai pembelajaran ada evaluasinya nggak Bu? Udah selesai belum berarti? Evaluasi. Mm-mm. Ada Ibu yang tadi yang presentasi itu yang kelompok? Bukan, yang evaluasi untuk yang individunya masing-masing. Oh, itu sudah dikirim nanti di grup Ibu. Dijadikan PR tapi ya? Ya, linknya. Ditugaskan ya? Ditugaskan, betul Ibu. Saya nggak tahu ya, soalnya nanti mungkin boleh tanya sama Pak Edi juga, karena takutnya nanti beberapa ada dosen yang minta evaluasinya kan harus terlihat ketika selama satu pembelajaran itu. Jadi kalau sekarang kan juga katanya nggak boleh ada penugasan PR gitu ya. Nah itu gimana nanti mungkin Pak Edi bisa mengonfirmasi gitu ya. Karena seingat saya dulu kayaknya pas saya PPL juga itu evaluasinya harus terlihat dalam ketika PPL itu gitu. Jadi di situ juga gitu. Jadi sekedar ngasih kuisis 5 soal, 10 soal gitu ya. Yang penting selesai di situ gitu. Gitu Iya, sih Ibu. Bu ya, Bu, dan teman-teman yang lain juga mohon diperhatikan juga. Ya, Oke, terima itu aja kasih, paling Bu Ina. Diana. Ya, terima kasih Bu Ina. Di stop recordnya ya.